Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum mulai kita panggil dulu, kita sapa dulu Bu Leni. Bu Leni Oktapina Laka SPD. Bu Leni, halo Bu Leni. Halo, selamat sore Pak. Ya, sore Bu. Nah, ini Bu Leni Oktapina dari Dinas Pendidikan Budayaan Kabupaten Sumba dan beliau adalah pengawas SMP. Judul yang akan beliau sampaikan adalah pendampingan penyusunan RPP PJJ. Nah, Bapak Ibu semua, tentu kita ingin mengetahui apa masalah yang ditemui oleh Bu Leni ini, solusinya, kemudian strateginya, dan apa hasil yang dicapai dari paparan yang akan beliau sampaikan. Kita ingatkan kepada Bu Leni waktu 45 menit, 15 menit paparan, dan 30 menit tanya jawab. Oke Bapak Ibu semua, Bu Leni yang kami hormati, pergi ke pasar beli kemangi, macam tak sabar dengar Bu Leni. Dipersilakan Bu sekarang paparannya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sudah kelihatan Bu? Ya. Selamat sore Bapak Ibu pengawas hebat yang hadir di forum ilmiah APSI. Ya, sorry. Terima kasih saya sudah diizinkan untuk memaparkan makalah ilmiah saya yang berjudul Pendampingan Penyusunan RPP. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Ya, silakan lanjut Bu. Melalui WA Group di masa adaptasi kebiasaan baru. Tadi sudah disampaikan identitas saya lanjut saja. Penyusunan makalah ini tentu saya mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati dan ucapan terima kasih kepada Ketua APSI Pusat, Ibu Bapak Pembimbing Makalah, pengurus APSI Pusat, dan pengawas-pengawas hebat di forum ilmiah yang sudah memberi saya motivasi. Abstraknya, sejak pandemi COVID-19, kegiatan belajar dilaksanakan di rumah, sehingga sebagai pengawas harus memiliki ide untuk mendampingi guru-guru pada saat melaksanakan kegiatan belajar di rumah, dan pilihan pendampingan adalah menggunakan WA Group. Sistematikanya menggunakan model 3 SHU, Simple, Harmoni, dan Unik. Pendahuluannya, mengapa penting masa adaptasi? Mungkin saya nanti jelaskan di berikutnya, mengapa penting pendampingan RPP PJJ, mengapa melalui WA Group. Masalah utama dan pemecahannya, apa itu PJJ, bagaimana langkah menyusun, apa itu pendampingan, apa itu WA Group, dan bagaimana pendampingannya melalui WA Group. Yang berikut kesimpulan. Pendahuluan. Mengapa penting masa adaptasi kebiasaan baru? Surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2010 dan surat edaran Mendikbud nomor 15 tahun 2020 itu menganjurkan agar belajar dari rumah atau BDR. Dengan berjalannya waktu, belum ditemukan vaksin untuk mengobati COVID-19, sehingga dimunculkan kebijakan baru untuk beradaptasi di hidup berdampingan dengan corona. Jadi adaptasi kebiasaan baru ini kalkulasi rasional terhadap perakiraan kondisi ekonomi nasional dengan rentang waktu ditemukannya vaksin pembasmi virus corona. Nah, mengapa adaptasi kebiasaan baru itu penting? Agar kita bisa menyesuaikan diri dengan adanya perubahan, merubah perilaku, gaya hidup, bahkan cara baru mengatasi masalah, serta
kita tetap taat protokol pencegahan COVID. Mengapa penting PJJ pendampingan? Surat edaran nomor 15 itu yang menganjurkan belajar dari rumah, sementara guru belum memiliki persiapan pembelajaran saat di rumah. Siswa hanya dibekali dengan pesanan agar membaca buku. Hanya diberi soal latihan tanpa disesuaikan dengan kompetensi dasar. Permendikbud nomor 143 pun menjelaskan bahwa tugas pengawas adalah untuk mendampingi guru dan kepala sekolah. Selain itu, guru perlu mengasah kemampuan menyusun RPP PJJ sehingga mereka memiliki RPP PJJ yang bisa diterapkan diadaptasi kebiasaan baru. Mengapa WA Group? WA Group itu bisa kita membagi informasi yang sama dalam waktu yang bersama, misalnya menggunakan video call, kirim dokumen, foto, dan sebagainya. Dan setiap anggota bisa berbagi informasi atau mengirim pesan melalui grup dan dapat dibaca oleh semua anggota grup. Di sekitar SBD hanya aplikasi WA Group yang sudah dimiliki oleh guru. Masalah utama dan pembahasannya apa RPP PJJ. Saya lanjutkan. RPP PJJ itu saya bagi menjadi dua kata, yaitu RPP menurut Permendikbud nomor 22 2016, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Menurut Kunandar, tahun 2011 menyatakan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran. Jadi RPP itu adalah rencana yang sudah dikemas untuk mencapai kompetensi dasar atau mencapai. Sedangkan PJJ menurut Wikipedia, di mana peserta didik dan instrukturnya ada di lokasi terpisah dan memerlukan satu sistem. Di Permendikbud Republik Indonesia nomor 119 tahun 2014, PJJ diartikan sebagai pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar. Sehingga PJJ itu adalah pembelajaran yang dilaksanakan di area berbeda. Kegiatannya dilaksanakan di rumah masing-masing untuk memutus penyebaran COVID pada saat ini. Dari uraian di atas disimpulkan, RPP PJJ adalah perencanaan yang dikemas untuk mencapai kompetensi dasar antara pendidik dan peserta didik di area berbeda, pelaksanaannya unik, bisa secara daring atau luring. Kegiatannya bisa melibatkan orang di sekitar peserta didik, menggunakan media yang ada di lingkungan peserta didik. Bagaimana langkah penyusunan RPP PJJ? Langkah-langkahnya itu seperti biasa yang kita sudah gunakan selama ini, Permendikbud nomor 22 tahun 2016, dan disempurnakan dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, di mana ditegaskan RPP itu harus efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Langkah-langkah penyusunan RPP formatnya seperti ini, ada komponen pelengkap, ada komponen inti, di mana komponen inti komponen pelengkap itu bisa ada, bisa juga tidak ada, sedangkan komponen inti itu wajib untuk ada. Komponen inti itu merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan langkah-langkah pembelajaran, membuat penilaian. Pada tujuan pembelajaran, rumusan tujuannya harus berpola ACD, audience, behavior, condition, dan degree. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran itu sudah biasa, namun disesuaikan dengan apakah konsepnya pembelajaran daring atau pembelajaran luring. Apa itu pendampingan? Pendampingan adalah proses pembinaan untuk memberi petunjuk agar memecahkan salah satu masalah. Bisa juga pendampingan itu memotivasi agar tetap semangat.
taat protokol kesehatan, tetap giat melayani siswa dan memotivasi menyusun RPP PJJ di masa adaptasi kebiasaan baru. Apa itu WA Group? WA Group adalah wadah online di sekolah binaan yang memiliki hubungan kerja di bidang pendidikan. Bisa berbagi informasi, bisa berbagi dokumen, dan melakukan pendampingan penyusunan RPP PJJ di sekolah binaan kalau misalnya pengawas. Kelebihan di WA Group itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mudah digunakan, menggunakan koneksi internet tapi hemat biaya, dapat membatalkan pengiriman pesan, memiliki fitur WhatsApp web yang dihubungkan dengan laptop. Kekurangannya boros kuota, file atau foto harus di-download, membutuhkan koneksi internet yang lebih kuat, dan jika penggunaannya lama, akan terasa panas HP-nya. Bagaimana melakukan pendampingan penyusunan RPP PJJ? Yang pertama itu melakukan pemantauan dan wawancara dengan kepala sekolah dan guru tentang pelaksanaan kegiatan belajar di masa adaptasi kebiasaan baru. Mengidentifikasi akses dan fasilitas internet. Mengecek literasi digital kepala sekolah dan guru. Mengecek data kepemilikan nomor kontak guru dan tendik, mengarahkan untuk menginstal aplikasi WhatsApp bagi guru yang belum memiliki fitur WhatsApp di smartphone. Yang keempat, menginstal aplikasi WhatsApp dan sebagai pedoman dikirimkan petunjuk dalam bentuk PPT cara menginstal aplikasi WhatsApp. Cara menginstal aplikasi WhatsApp, saya mengarahkan untuk mengunjungi google.com dan mengetik WhatsApp dengan dari PPT yang saya sudah kirimkan. Seterusnya saya membuat grup WhatsApp sehingga nama-nama dan nomor-nomor dari guru-guru binaan itu tercantum dalam nomor HP saya. Menghubungkan WhatsApp dengan laptop. Saya menganjurkan juga mereka untuk mengunjungi Google. Tetapi cara-caranya saya kirimkan, saya bisa pandu langsung sehingga mereka bisa menghubungkan WhatsApp group dengan laptop. Cara mengirim file saya juga arahkan untuk mengunjungi Google. Kenapa saya harus mengarahkan mereka? Agar mereka bisa mengenal internet itu lebih luas, karena selama ini hanya baru mengenal WhatsApp. Membuat panggilan video pun saya arahkan sehingga saat melakukan pertemuan tidak hanya pengawas yang harus memulai, bisa guru-guru yang memulai, sehingga penguasaan penggunaan panggilan video di WA Group juga perlu diketahui oleh guru. Pelaksanaannya pada kegiatan pertama, pendidik diminta mendata area tempat tinggal peserta didik siswa dan kepemilikan HP untuk menentukan jenis RPP yang akan disusun. Melalui WA Group, meminta guru menyiapkan RPP PJJ dan mereka mengirimkan melalui WA Group. Selanjutnya, pengawas memeriksa komponen inti RPP yang dikirim. Setelah diperiksa, dikembalikan dan diberi telaah. Boleh nih, waktu 5 menit lagi. Ya. Tahap kedua, melalui WA Group seperti tahap pertama, tetapi pada tahap kedua itu ada perjanjian untuk melakukan video call untuk samakan persepsi. Nah, format telaah seperti ini. Tahap ketiga, melakukan refleksi. Setelah pendampingan, melakukan refleksi kegiatan apa yang sudah kita lakukan
dan hasil telaah dikelompokkan untuk mengetahui di mana RPP yang sudah sesuai dan belum. Kesimpulannya, pendampingan penyusun RPP PJJ melalui grup itu untuk meningkatkan kompetensi guru. WA Group dapat menjalin komunikasi di mana saja untuk saling berbagi informasi. Dengan pendampingan, guru memiliki RPP PJJ di masa adaptasi kebiasaan baru. Demikian penyampaian saya. Saya mohon saran dan saya sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan, masih banyak kekeliruan. Maka kesempatan yang sangat berharga ini saya mohon bantuan teman-teman pencinta pendidikan untuk memperbaiki makalah saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bu Leni yang telah memberikan paparan depan kita bersama. Dan ini kelihatannya sederhana tetapi sangat menarik Bapak Ibu semua yang perlu kita cermati bersama. Masalah RPP yang telah Bu, pengembangan RPP dan penyusunan RPP serta pendampingan ya, pendampingan kepada para guru baik itu dengan cara daring maupun luring dengan menggunakan media yang ada di sekitar peserta didik tersebut. Bapak Ibu semua, untuk mendalami materi yang telah dipaparkan oleh Bu Leni ini, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu di raise hand atau di chat. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini kelihatannya belum ada yang di Oke, yang raise hand sudah nampak ini. Saya kebetulan tidak bisa raise hand, Pak. Tapi nanti nggak apa-apa, saya di ujung aja pun tidak apa-apa. Ada Ya. Bu Endah tuh. Ya, Bu Endah, silakan Bu Endah. Dari Bu Endah Widawati dari Kalimantan Barat ya. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Bu Leni ya. Iya Bu. Sudah menyampaikan presentasi makalah. Satu hal yang saya perlu tanyakan lebih dulu sebelum saya menginjak ke yang berikutnya adalah mohon maaf kalau saat saya mendengar penjelasan Ibu tadi, maaf Bu ya, kesannya sepertinya memang guru-guru banyak yang belum memasang aplikasi WA Group begitu ya. Sehingga Iya, Bu. memang harus pendampingan dari awal untuk pemasangan aplikasi lebih dahulu. Nah, apakah memang benar kenyataannya seperti itu? Itu yang merupakan pertanyaan pokoknya ya terkait dengan pemanfaatan WA Group itu tadi. Kemudian yang kedua ini adalah saran saja ya, saran di dalam kegiatan pendampingan penyusunan RPP dengan menggunakan WA Group ini dalam tampilan Ibu mungkin perlu ditampilkan bagaimana pelaksanaan prosesnya dengan bukti-bukti fisik. Bagaimana Ibu menggunakan WA tersebut untuk pendampingan. Artinya mungkin dengan cara ada bukti tentang screenshot yang menyatakan bahwa ini loh kegiatan pendampingannya dengan menggunakan WA itu seperti ini iya. begitu. Iya. Mungkin kalau sudah ada dokumen bukti fisiknya itu 1 ataupun 2 mungkin bisa ditampilkan Ibu. Itu saja Ibu Leni, terima kasih. Ya, Bu Widawati dari Kalimantan Barat ya. Oke Bu Leni, apakah guru belum tahu cara menggunakan WA Group sehingga Ibu bimbing dia secara sederhana untuk menggunakan WA Group? Yang kedua, ini saran, mau ditampilkan proses pelaksanaan dan bukti-bukti fisik kegiatan pendampingan yang Ibu lakukan. Ya, persilakan Bu Leni. Iya Bu. Terima kasih Ibu Endah. Ibu Endah. Endah. Terima kasih Ibu Endah. Pertanyaan pertama, apakah guru belum punya? Hampir bukan hanya aplikasi WA-nya yang belum punya, Bu, bahkan HP-nya belum punya. Sehingga pada masa COVID ini, mereka baru rame-rame untuk beli HP karena sudah tidak bertatapan muka lagi. Jadi kepemilikan HP saja belum, Bu. Kenapa saya mulai dari awal? Karena teman-teman memang ada yang punya, tetapi install WA-nya itu sama orang lain atau sama di operator
penjual HP. Iya. Sehingga aslinya bagaimana prosedurnya mereka belum tahu. Yang berikut bukti fisik kalau misalnya sampai untuk sekarang ini belum dilakukan Bu penyusunan RPP lewat WA. Tetapi masih mempelajari bagaimana mengirim file melalui WA dan mengirim file melalui laptop. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, gimana Bu Endah? Iya, baik. Hanya kalau dijawabnya bahwa ini juga belum dilakukan, sementara juga penyusunan RPP belum, mungkin ini juga menjadi tanda tanya besar juga bagi kita semua, karena untuk masa pandemi COVID ini kan sudah berjalan sekian lama, kalau seandainya sampai RPP belum disusun untuk yang PJJ, ya mungkin perlu untuk dianalisis apa penyebabnya, begitu Ibu. Terima kasih, itu saja Ibu Leni. Ya. Iya Bu, terima kasih atas masukannya. Semoga saran Ibu ini saya bisa kembangkan lagi di sekolah binaan saya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Oke, Bapak Ibu semua, ya terima kasih Bu Endah yang telah berpartisipasi. Bapak Ibu sekalian, ini belum kita lihat di chat, tapi ini memang perlu dicermati bersama dan memang RPP PJJ ini kondisi di berbagai daerah masih mencari bentuk yang pas dengan kondisi daerah mereka masing-masing. Maka ini Bu Leni memang kalau kita melihat daerahnya luar biasa ya, perlu kerja keras itu pengawas, di mana di tempat-tempat yang lain ini masalah bukan hanya WA Group ya, akan tetapi aplikasi yang lain sudah moncer kalau istilah sekarang dilakukan. Sementara di sana masih berkutat dengan bagaimana menggunakan WA dalam kegiatan. Bapak Ibu semua, hal-hal yang seperti ini memang pada daerah-daerah tertentu tidak bisa kita samakan daerah kita, mungkin bagi kita di kota atau mungkin daerah-daerah yang ini kita sudah sekian banyak aplikasi-aplikasi yang terbuka, sementara di daerah Bu Leni kondisinya demikian. Kita juga prihatin dengan kondisi demikian Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau bertanya lewat chat juga boleh. Ini belum. Dari Medan Pak Moderator. Ya, dari Medan. Silakan Bu. Terima kasih Bu Leni. Iya, Mungkin Bu. bukan pertanyaan tapi juga sekaligus saran atau koreksi. Tadi Ya, ada kelebihan dan kekurangan WA Group. Pertama di atas dikatakan kelebihannya adalah hemat. Tetapi di kekurangannya ada lagi kekurangannya kuota cepat habis. Mohon Ibu periksa itu yang mana yang betul itu, yang di atas atau yang di bawah? Oh iya. Bertentangan kan Ibu? Iya. Yang kedua, kalau boleh saya sarankan karena kebetulan kita kan sudah forum ilmiah ini, jangan lagi pernah kita menggunakan kata kesimpulan. Menurut Puebi, yang dulu pengganti ejaan yang disempurnakan, maka kata simpulan. Ya kan? Kemudian, kalau di sekolah binaan saya atau di sekolah dari dulu untuk tujuan pembelajaran ini, masih berbeda sekali persepsi atau kalimatnya. Jadi mohon Ibu bantuannya. Tujuan pendampingan Ibu di sini apa? Terkait dengan ABCD. Guru-guru maupun murid para pengawas juga masih berbeda di degree-nya itu Ibu. ABC kan audience gitu kan ya, behavior. Baru D-nya selalu hilang. Mohon Ibu kasih contoh. Lalu Bu, tadi Ibu katakan masih banyak kekurangannya. Enggak Ibu, Ibu sudah hebat luar biasa. Kalau mahasiswa saya selalu berkata begini, saya sadar bahwa ini masih banyak kekurangan. Saya langsung pulangkan aja, udah kau perbaiki dulu kekuranganmu, baru kau tampil. Tetapi di Ibu Leni sendiri udah hebat ini Bu. Cuman bahasa Ibu gini aja, right or wrong, this is mine. Salah atau benar ini milik saya. Tapi mohon saran membangun teman-teman.
Seperti itu Ibu. Terus tentang WA group Bu, bukan hanya 8 orang lagi sekarang, sudah hampir sama dengan yang lain. Sudah bisa juga Bu, 40-an bisa. Mungkin ada yang up to date yang WA group yang terbaru Ibu. Hampir sama sudah bisa dengan fasilitas Zoom meeting, WA group sekarang. Terima kasih Bu, itu saja. Makasih Pak Moderator. Ya, Ibu tadi sebutkan dari Medan, dari mana? Apa namanya Bu? Dr. Rosdiana Raja Gugu Pak. Bu Rosdiana namanya ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Saran-sarannya, masukannya luar biasa. Dan Bapak Ibu semua, Bu Leni, ini adalah forum untuk kita berbagi bersama, ya saling memberikan masukan sehingga kegiatan-kegiatan kita ini membawa manfaat kepada kita secara bersama-sama. Oke, Bu Leni, silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Ros tadi. Terima kasih Ibu Ros. Yang nomor 1, penulisan boros kuota itu memang salah Bu. Harusnya boros baterai, tetapi kedobelan di poin berikut. Mohon maaf Bu, saya akan perbaiki. Yang berikut menyangkut pola penyusunan RPP ABCD. Degree selalu hilang. Sebetulnya saya juga bingung Bu. Makanya kalau bisa forum ini bisa kita pecahkan bersama. Degree itu selalu hilang. Tetapi contoh yang saya bisa buat adalah misalnya tentang pendampingan Ibu ini aja Bu, membuat RPP PJJ. oh ya, guru membuat RPP PJJ melalui WA group dengan benar. Sehingga degree itu kalau dengan benar itu sudah termasuk degree. Artinya perilaku guru mempelajari, menggunakan sudah nampak di situ. Kalau memanfaatkan WA group itu dengan benar. Mungkin itu penjelasan saya, Bu. Ya, sudah tepat Ibu. Jadi kalau dulu PSSI ada pembelajaran kita waktu kita di kampus, siswa audience dapat kata kerja atau indikator, ya kan Bu? Baru apa hasilnya produknya, di sini siswa dapat, guru dapat menyusun RPP PJJ dengan tepat, ada persentasinya, itu 75% contoh. Tapi sekarang nggak pakai gitu ya Bu, pakai dengan benar dan tepat ya Bu. Iya. Bagus Bu, saya setuju dengan Ibu, terima kasih. Masih ada satu Bu, menyangkut jumlah peserta di WA Group, kebetulan saya baru mempelajari juga yang menggunakan 8 orang, sedangkan yang lebih dari 8 orang saya belum gunakan. Dan kelebihan kekurangan penggunaan WA Group ini mungkin masih ada yang teman-teman pengawas sudah tahu, yang saya bisa rangkum hanya ini saja. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Rosdiana gimana Bu? Terima kasih, sangat puas Pak. Ya, mantap. Jadi Bapak Ibu semua, ya Bu Rosdiana ini perlu juga masukan-masukan kepada kita semua, peserta semua, sehingga kegiatan kita ini dari Indonesia Barat, Indonesia Timur, dari kampung, dari desa, dari kota, ini semua bersatu di atas forum ilmiah ini. Dan kita juga support kepada Bu Leni, meskipun kondisinya seperti itu di daerahnya, mungkin barangkali belum seperti yang kita di perkotaan, namun semangat beliau untuk mengangkat makalah ini ke forum kita bersama merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa. Kita kasih aplaus sebenarnya sama Bu Leni, dan selamat untuk Bu Leni karena memang kegigihannya untuk menyampaikan apa adanya kondisi yang beliau temui di lapangan. Bapak Ibu semua yang kami hormati, silakan lagi Bapak Ibu yang mau ini di resen belum nampak. Ya, ini ada ini salut sama Ibu buat nyaji, ya luar biasa ya. Oke Bapak Ibu semua, silakan ada masukan-masukannya. Ya Bu, ini Bapak atau Ibu nih Kiras Saragi. Kiras Saragi, mohon dibuka. Iya, silakan. Ya, selamat Bapak sore. ya. Ini dari Medan, Pak.
Saya kebetulan terdampar di Banten nih. Halak kita. Ya, Nah, lanjut Pak. Serang. terima kasih Pak. Ya, lanjut. Saya mau ingin menanyakan ke Bu Leni. Pertama, saya angkat topi nih. Saya sedikit memahami demografi dan geografis di daerah Ibu itu. Saya baru minggu lalu dari Soe, Pak. Jadi saya lihat teman-teman di sana memang penuh perjuangan lah. Terima kasih pertama Bu Leni. Cuman saya mau tanya ke Ibu, sesuai dengan pengalaman teman-teman di Soe, apakah Ibu di dalam pendampingan pembuatan RPP guru itu, apakah pure K13 dulu atau yang RPP 3 komponen atau yang lain gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, silakan Bu Leni. Terima kasih Pak. Mohon perbaiki dulu, saya bukan di Soe Pak, saya di Sumba. Memang Bukan, Provinsi Nusa Tenggara bukan. Timur, tapi saya di Sumba. Bu Leni, maksud saya minggu lalu dari Soe ketemu iya, dengan Pak. teman pengawas gitu tuh. Oh iya Pak, maaf. Jadi K13 yang dipakai itu bahkan di kami punya daerah untuk SD itu masih ada beberapa sekolah yang menggunakan K2006. Sehingga kalau di SMP itu sudah menggunakan K13, tetapi komponen yang menggunakan 3 komponen itu belum dimulai juga, Pak. Oh gitu ya. Nah, Ya. kendala-kendalanya kami tentu beda dengan Bapak Ibu yang tempatnya agak bagus. Kami di sini hanya desa, Pak. Jadi perjuangan untuk komunikasi, perjuangan untuk memperoleh panduan, perjuangan untuk berkomunikasi dengan teman-teman lain sangat minim. Saya sangat bersyukur ketemu Ibu Lili, ketemu Ibu Nini, walaupun hanya di internet, tetapi mereka sudah memberi saya motivasi sehingga saya bisa berkumpul dengan teman-teman di forum ilmiah dan bahkan mengikuti webinar selama ini. Saya bergabung baru bulan September, Pak. Sementara kegiatannya sudah dimulai dari bulan April kayaknya. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima Pak. kasih. Ya, Pak Kiras. Mana Pak Kiras? Ada masukan lagi? Cukup Pak, cukup. Luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu semua ya, mendengar kisah-kisah dari apa yang disampaikan Bu Leni ini memang luar biasa. Sedih kita. Ya. Maka kita di daerah perkotaan yang sudah sekian banyak aplikasi yang kita dapatkan, bersyukur kita, dan kita berbagi dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita pengawas di daerah lain, saling memberikan masukan, karena tidak semua yang mungkin barangkali ya dalam bahasanya beruntung yang mendapatkan seperti itu. Tapi Bu Leni dengan keterbatasannya beliau sudah menyampaikan. Oh, kita lanjutkan lagi. Ini memang terbawa emosional dengan kondisi luar biasa lah. Pak Pius Tal, ya, NTT. Pak Pius, kita sapa. Halo. Iya Pak. Silakan Pak Pius. Pak Samsir. Ya, lanjut Pak Pius. Terima kasih Ibu Leni. Salut. Ini teman pengawas NTT yang sudah tampil pertama. Rupanya beliau ini orang pertama dari NTT. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Betul. Ini karena sesama persoalan itu merata di NTT. Apalagi kami masih dianggap daerah hijau yang melihat pembelajaran jarak jauh atau pengawasan jarak jauh itu belum terlalu relevan atau belum terlalu sebutuh yang teman-teman pengawas di Jawa dan Sumatera. Ya, Pak. Maka komunikasi yang paling praktis dan yang sangat relevan untuk kami di NTT itu adalah WA Group. Itu paling pas sesuai dengan kondisi dan daya jangkau kecakapan IT.
seperti yang disampaikan duluan oleh pemateri pertama Pak Muklis, memang kami persoalan kami itu disuarakan Ibu Leni sebagai cerminan bahwa sejauh ini kami guru-guru memiliki guru-guru yang sangat terbatas IT. Palingan baru WA group. Kalau levelnya sudah sampai pengawasan dengan berbagai model IT, kami memang tidak bisa. Tidak bisa karena situasi itu juga belum memaksa kami untuk menggunakan berbagai model pengawasan dengan berbasis IT. Nah, dengan demikian, kaitan dengan itu, saya selalu mundur, tidak maju seperti Ibu Leni, karena mau menerapkan model yang mana, sementara kami tidak dituntut terlalu banyak untuk menerapkan pengawasan dengan IT. Karena itu memperkuat bahwa WA Group itu menjadi satu sarana yang paling diterima dan juga tidak menyentuh banyak kecakapan untuk memanfaatkan IT. Untuk sementara seperti ini, salut Ibu Leni, mudah-mudahan saya menyusul untuk kali berikut. Wah, luar biasa. Ini Terima termotivasi kasih Pak nih. Samsir. Ya, terima kasih Pak Pius. Ya, luar biasa. Ini memotivasi pada kawan-kawan kita di Indonesia bagian timur. Mudah-mudahan ini Bu Leni sudah memberikan jalan ya, terbuka untuk masuk ke program APSI ini. Mudah-mudahan kawan di sana dengan berbagai macam persoalan-persoalannya akan dibawa ke wadah kita ini sehingga kita mendengar secara bersama-sama, memberikan masukan secara bersama-sama, sehingga pengawas dimanapun mereka berada akan mendapatkan informasi yang sama, menjadi pengawas-pengawas yang hebat di seluruh wilayah Indonesia. Baik Bu Leni, mungkin barangkali Pak Pius tadi hanya memberikan kondisi ya yang ada, yang nyata di Indonesia bagian timur. Bapak Ibu semua, semangat mereka yang perlu kita contoh ya, semangat mereka yang mungkin perlu kita tiru di tengah banyaknya aplikasi yang telah kita terima dan banyaknya kemudahan-kemudahan yang telah kita peroleh, namun mereka dalam kondisi minim, namun maju tampil di tengah-tengah kita dengan segala keterbatasannya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, waktu tinggal 4 menit lagi, kita lihat di chat ini. Oh iya, sama ini terharu ya, Masya Allah. Ya, terharu dengan kondisi daerah yang dihadapi oleh kawan-kawan kita di Indonesia bagian timur yang telah disampaikan oleh Bu Leni dan Pak Pius tadi. Kemudian juga mantap Bu Leni, pengawas hebat. Demikian juga yang lain juga, wah luar biasa Bapak Ibu semua. Ini tampilnya sekali lagi Bu Leni di tengah kita bersama memberikan angin segar bahwa ternyata ya kita mesti melihat juga teman-teman kita yang berada di belakang. Dengan majunya kita dengan sekian banyak kemudahan-kemudahan, ternyata perlu kita berbagi dengan teman-teman kita pengawas di Indonesia bagian timur atau daerah-daerah lain yang mungkin tidak, katakan barangkali tidak seberuntung kita yang berada mungkin di daerah perkotaan, sinyalnya bagus, aplikasi lengkap, dan seterusnya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, mungkin barangkali sudah hampir sampai waktunya. Di sini di chat tidak ada lagi. Kita minta Bu Leni, silakan closing statement-nya. Mohon Bapak Ibu yang ini gosek lah berarti. Mau di mute Bapak Ibu? Ya nggak tahu. Kenapa nggak aku tanya? Oke, terima kasih Pak Syamsir. Iya Bu, silakan closing statement-nya. Pendampingan penyusunan PP jarak jauh melalui WA Group itu saya berharap saya bisa laksanakan ke depannya karena COVID-19 ini belum ada cara yang efektif untuk mengobati bagi mereka yang sudah terpapar, dan lewat forum ilmiah dukungan teman-teman pengawas hebat terhadap kami yang di pelosok, kami berharap sehingga suatu waktu kami mungkin sama seperti teman-teman yang di daerah yang lebih baik. Mungkin itu saja penyampaian saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Leni. Boleh saran untuk Bu Leni,
tolong nanti kalau bisa perjuangan Bapak Ibu di Indonesia bagian timur ditulis dalam sebuah buku sehingga nanti kita bisa berbagi dalam tulisan secara bersama-sama. Bapak Ibu semua yang Oke, Pak. berbahagia, Terima kasih, Pak. ya mungkin sampai akhirnya kita kepada waktu yang telah ditetapkan. Wadah pengawas adalah APSI, pengembang kompetensi pengawas hebat. Terima kasih kepada Bu Leni, semoga paparan dan informasinya memberikan manfaat. Bapak Ibu semua yang berbahagia, saya yang telah menemani Bu Leni selama 45 menit, mohon menutup diri dengan Bapak Ibu semua. Ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Akhirnya kami berikan ini kepada Bu Lili dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Silakan Bu Lili. Di stop screen dulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Samsir sudah memandu presentasi dari teman kita yang luar biasa sekali Bapak Ibu ya, Ibu Leni Laka ya. Selamat ya Bu Leni Laka sudah mempresentasikan makalahnya ya, luar biasa. Baik, berikutnya Bapak Ibu, Bu Santi udah hadir ya? Udah ya Bu Santi ya? Udah, oke. Ya, baik. Berikutnya kita lanjut ya Bapak Ibu, kita lanjut ke pemakalah kita yang ketiga, yaitu Ibu Dr. Anda Ellen Madonna Sitohang MSI ya. Beliau pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ya, yang dalam hal ini nanti akan dipandu oleh Ibu Juni Susanti, beliau pengawas dari Jayapura. Ya, silakan Bu Santi. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, tadi saya sudah disebutkan oleh Ibu Lili, saya adalah Ibu Santi, dipanggil biasa Ibu Santi. Lengkapnya panjang sih, Esmiarti Yuni Susanti. Saya adalah pengawas dari Kota Jayapura, paling ujung timur Bapak Ibu. Ya. Sore hari ini tadi sudah disebutkan kita akan bersama-sama menyimak pemaparan dari Ibu Dr. Anda Ellen Madonna Sitohang MSI. Beliau pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dengan judul Pelatihan Penyusunan Dokumen 1 KTSP Kondisi Khusus dengan Google Meet pada masa PJJ. Ya, selama